Siti Aminah binti Wahab adalah pemimpin para ibu, karena ia merupakan ibunda dari baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul pembawa risalah untuk umat manusia di akhir zaman. Ia mempunyai julukan Bunga Quraisy. Aminah binti Wahab merupakan bunga yang indah di kalangan Quraisy, serta menjadi putri dari pemimpin Bani Zuhroh. Selain budi pekertinya yang luhur, senantiasa pergaulannya tertutup dari pandangan mata. Sayyid Abdullah adalah pemuda yang paling tampan di Mekah. Di dahinya terdapat cahaya, maka tak heran banyak wanita Mekah yang rela meminang Sayyid Abdullah. Tapi Sayyid Abdullah menolak pinangan wanita-wanita itu. Ia memilih meminang Siti Aminah binti Wahab. Maka berpindahlah cahaya itu kepada Siti Aminah. Tak lama dari masa perkawinannya yang indah, Aminah mendapatkan berita gembira, kehamilan dirinya yang berbeda dengan wanita pada umumnya. Ia dapatkan berita itu melalui mimpi-mimpi yang menakjubkan, bahwa ia telah mengandung manusia yang paling mulia. Mimpinya itu seolah-olah ia melihat sinar yang terang benderang mengelilingi dirinya. Ia juga seolah-olah melihat istana-istana di Bashrah dan Syam. Seolah-olah ia juga mendengar suara yang ditujukan kepadanya. Engkau telah mengandung dan akan melahirkan seorang manusia termulia di kalangan umat ini. Siti Aminah mengandung tanpa rasa lelah dan letih. Belum lama sepasang suami istri ini melalui hari-hari bahagianya dengan segala suka duka dan rasa cinta yang semakin menyatu. Kini, keduanya harus rela berpisah. Pasalnya, Abdul Muthalib, ayah Abdullah, memerintahkannya untuk memimpin dalam berniaga ke negeri Syam. Tak ada alasan bagi Abdullah untuk menolak perintah sang ayah yang sangat menyayanginya. Semerbak wangi parfum pengantin masih tercium di rumahnya. Jari jemari tangan Aminah pun masih terlihat kemerah-merahan, lantaran ukiran henna masih ada di tangannya. Akhirnya, Abdullah pergi meski dengan berat hati, hingga tak terasa air matanya keluar membasahi pipi. Air mata perpisahan. Di depan rumahnya, Abdullah meninggalkan Aminah yang melepasnya dengan penuh harap. Padahal di balik itu, keduanya tidak menyadari kalau itu adalah pertemuan terakhir. Saat perniagaan selesai, Abdullah dan rombongan pulang. Namun, Abdullah sakit saat perjalanan pulang dari Syam. Kemudian, Abdullah meminta agar meninggalkannya bersama kerabatnya dari Bani Najjar selama 1 bulan. Setelah rombongan sampai di Mekah, Abdul Muthalib menanyakan keadaan Abdullah kepada mereka. Mereka menjawab, "Kami meninggalkannya bersama kerabat-kerabat kami Bani Najjar di Madinah, karena ia sakit." Setelah itu, Abdul Muthalib mengutus anak tertuanya, Al-Haris, untuk menjemputnya. Setelah Al-Haris di sana, Abdullah telah dikubur. Tak dapat dibayangkan betapa sedihnya Siti Aminah sebagai seorang istri yang baru merasakan kasih sayang seorang suami dan menunggu kelahiran buah hati pertamanya. Kini, ia telah ditinggalkan untuk selama-lamanya. Tidak dapat diungkapkan kesedihan Siti Aminah. Sejarah pun tidak sanggup mencatat kepiluannya. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian Nabi Muhammad SAW disusui oleh Siti Halimah. Setelah itu, Nabi Muhammad dikembalikan oleh Siti Halimah kepada Siti Aminah. Tidak lama kemudian, pergilah Siti Aminah berziarah ke pusara suaminya bersama anaknya, yakni Nabi Muhammad yang masih dalam pangkuan. Juga dengan budak pusaka ayahnya, seorang perempuan bernama Ummu Aiman. Namun,
Dalam perjalanan pulang, Aminah ditimpa demam. Lalu ia menemui ajalnya. Ia meninggal dan jenazahnya dikuburkan di Abwa. Muhammad kecil lalu dibawa dalam gendongan Ummu Aiman pulang ke Mekah. Kemudian Muhammad kecil diserahkan kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad